Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Khalifah Pertiwi dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Maqasid Syariah. Cara bahasa maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber air. Dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan karena tujuan maqasid itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. jiwa, 3. keturunan, 4. akal, 5. harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang daruri, haji, dan bahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti: 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Sesuai dengan tujuan syariat secara hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Selanjutnya, manfaat mempelajari maqasid syariah, yaitu 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri yang baik, umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tahsyub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya, pelengkap maqasid syariah. 1. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hajiyat. Tak kala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan umuran hati itu dengan diperbolehkan menjamannya. 3. Pelengkap maqasid tahsiniyah. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsin. Kemudian, kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tak kala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, sempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangan dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan.
Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga.